menutup kemungkinan nggak untuk lo, misalnya lo, untuk kedepannya, lo sudah, oke katakan lo tadi berjaya lah ya, berjaya. Ya. Menutup kemungkinan nggak lo bakal diaungi salah satu channel besar di Indonesia. Nah, menutup kemungkinan nggak lo untuk lo ninggalin Unnes Project ini? Enggak. Kenapa? Ya gue nggak tahu ya. Pemikiran kan bisa berubah dalam itu. Ambil kasarnya ngomong, Andi, saya suka dengan gaya pembawaan kamu, dengan karakter kamu. Kamu saya rekrut dengan budget segini, tinggalkan Unnes Project. I don't think so. Gue rasa nggak sih. Sekalipun ini gue ucapin dalam kondisi hari ini ya. Cuma bentuk komitmen gue adalah Bro laki itu yang dipegang kalau kata orang tuh ngomong. Oke teman-teman, balik lagi di Mr. Bean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman, balik lagi dengan gua Mr. Bean. Oke, kembali lagi nih teman-teman ya di Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif. Oke, jadi udah sekian lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Podcast kembali hadir setelah lama gua kemarin sempat dibajak juga. Dan thank you banget buat kawan-kawan semua yang udah pada stay tanya Mr. Bean kemana dan segala macam ini. Gue hadir kembali untuk kalian semua teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, di samping kiri gue ini ya adalah narasumber yang sudah gue datangi. Siapakah dia? Itu biarkan nanti dia saja yang menjelaskan ya. Buat kalian semua, tetap aja di video ini, jangan kemana-mana ataupun jangan di skip. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya siapa narasumber gue datengin hari ini, alangkah baiknya Bang, seperti biasa nih Bang. Oke. Nah, di Mr. Bean itu ada, sebelum mulai podcast itu ada yang namanya Truth or Dare gitu. Oh, cocok. Cocok ya? Oke. Cocok. Ya. Nah, sebelumnya lu sudah tahu belum permainan ini? Udah. Sudah. Oke, jadi teman-teman kita langsung aja kita main Truth or Dare. Oke. Nah, oke. Jadi simple aja Bang. Ini gue deg-degan nih. Takutnya kalau pilihannya harus truth. Ya lu harus jujur. Oke. Oke, nah gua ambil 2, lu ambil 2, silahkan. Dan kita bakal tukeran. Siap. Lu ambil 2 itu untuk gua. Ambil 2, langsung. Oke ini. Oke, gua ambil 2 ya. Oke. Nih gua ambil 2 ya. Dan kita langsung tukeran. Oh gitu. Siap. Ya teman-teman, seperti biasa di Mr. Bean kan gitu. Oke. Yang pertama ya. Oke. Ini langsung mulai nih ya. Oke. Truth untuk Mas Bro-nya. Pernah nggak deketin temen pacar atau istri? Kalau ada siapa namanya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Gue nggak pernah keji itu dalam berteman. Berteman ya. Oke. Tapi memang benar-benar dulu pure memang nggak pernah. Nggak pernah. Tapi misalnya ada nggak pacar kawan yang naksir lo? Kalau ini ngeri nih. Ada nggak sih? Gue kalau bilang nggak gini. Gue kalau bilang ada, takutnya gue sok kegantengan. Kalaupun nggak ada, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke. Gue nggak ada. Ada kali ya. Cuman kan gue nggak tahu juga gitu. Karena kan mungkin mereka juga nggak berani ngucapin atau nggak berani ngasih tahu gue bahwa mereka punya perasaan ke gue. Ya, gue nggak tahu intinya sih. Cuman gue yakin sih ada. Ada ya? Kali ada lah gitu. Oke. Iya, ganteng banget ya gue. Ganteng banget sih Mas Bro-nya ini ya kan teman-teman. Jadi truth yang kedua nih. Ya. Barang apa yang terakhir lu beli istri atau pacar nggak tahu? Ada. Apa? Kalau boleh tahu. Oh iya, harus gue sebutin ya? Iya dong. Gua waktu itu nggak izin sama doi kalau gua beli sweater. Oh, sweater. Hoodie. Oh iya, hoodie. Waktu itu tahu-tahu ada aja gitu. Ada. Terus dia nanya, kapan nih lu beli gitu. Waktu itu gue bilang gitu. Takutnya gue lah gitu maksudnya. Cuman ketika sudah karena kejadiannya udah lewat, ya akhirnya dia confirm gitu. Cuman dia nanya kapan lu beli, kenapa lu nggak bilang sama gua gitu. Terus biasalah perempuan ya. Singgut-singgutan gitu ya. Harganya berapa gitu. Ya gue bilang murah kok, bilang gitu. Ya gitu dong sih paling. Tapi aman lah.
Karena yang gue beli juga bukan perempuan lain kan. Iya. Ya. boleh. Dan sekarang Oh gantian gue nih ya. Gantian. Oke. Truth. Oke. Sebutkan nama kawan yang pernah lu suka dan nggak pernah lu ungkapin sampai sekarang. Kalau itu ada teman sejurusan gua. Oke. Itu dan sekarang memang udah punya pasang masing-masing ya. Tapi dia masih single nggak sekarang? Sekarang dia udah ada cowok. Wah, dan gue juga udah ada cewek. Oh gitu. Barter nggak? Gimana kalau barter gitu nggak? Kalau mau barter kayaknya enggak deh. Enggak. Karena lebih mati punya kita. Iya. Oke. Itu yang utama kan. Ya. Nah, jadi ada namanya ya Amelia Putri nama dia. Nama si cewek yang sampai sekarang nggak pernah lu ungkapin perasaan ke dia? Amelia Putri itu kayak yang gue ngerasa kayak ya aduh kok gue telat banget, kenapa gue apa ya, gue punya rasa itu kenapa nggak dari awal gue ungkapin. Nah itulah ya teman-teman, kalau sebagai cowok nih gue nih bang ya kenapa nggak ungkapin aja sih, kalau lu suka sama orang ya lu ungkapin, nggak usah lu simpen-simpen. Bener lah, perkara lu diterima atau enggak urusan nanti. Nah tapi sisi laki-lakinya lu tuh keluarin dulu gitu. Buat Amelia Putri, kalau lu masih mau berubah pikiran sekarang, boleh kontak dia lagi. gue masih kok. Masih. Oh, masih komunikasi. Kalau untuk komunikasi nggak lagi. Komunikasi karena memang benar-benar yang udah ya lu cuma kawan sejurusan gue aja. Udah gitu aja udah. Dan mungkin dia kayak ngerasa kita ini nggak cocok loh untuk jadi pacar, jadi teman aja. Gue udah punya firasat itu sih, makanya itu yang buat gue udahlah nggak usah gue ungkapin. Takut malah. Lu ngalahin ya. Prediksi Tuhan lu bro. Iya benar. Gitu. Bener. Maksudnya kenapa nggak lu coba dulu gitu kan? Perkara nanti di jalan nggak ketemu ya sudah. Ya sudah. Gitu. Ini kan lu pernah gitu loh. Mencoba lah ya. Pernah coba. Benar. Udah situ aja Amelia Putri. Oke, Amelia Putri, sayang sekali Anda. Tapi kalau Anda mau berubah pikiran, monggo dikontak lagi. Nggak gitu ya? Nggak. Sorry, buat lu udah punya pacar ya sekarang? Kalau untuk sekarang sih udah. Oh udah, oke sorry. Just kidding lah, just nggak masalah. Dan gue alhamdulillah sekarang ya pasangan gue yang ngerti dengan kerjaan gue. Dia support apa yang gue lakuin. Siap. Oke. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Truth. Pernah nggak lo deketin? Oh sorry, yang tadi ya? Oh enggak, ini yang kedua. Sorry. Pernah nggak lo deketin pacar kawan? Sebut namanya kalau pernah. Sebutin nama yang ini yang deketin gue ya? Yang gue deketin? Iya. Kalau untuk itu enggak bang. Gue nggak pernah deketin pacarnya kawan. Tapi kalau pacar kawan deketin gue ada. Nah ini sombongnya kelihatan ya. Berarti Anda cukup tampan ya di mata. Ya alhamdulillah. Gue juga yang kayak ngerasa yang kayak apa sih gue nih, ya kan? Ya gue cuma modal pede lah gitu lagi teman-teman ya. Gue cuma modal pede. Gue nih punya kelasnya sendiri, bukannya gue percaya itu. Punya kelas. Iya, gue punya kelas ini loh gue. Gitu loh. Jadi gue harus ya. So kalau suka sama gue ya alhamdulillah gitu. Artinya lu punya kriteria sendiri lah ya di mata lu ya. Cewek mana yang pantas sama lu gitu. Benar banget. Luar biasa. Iya sih, harus gitu sih memang. Karena nggak bisa sembarangan juga kita menjalin hubungan dengan orang gitu kan, dengan perempuan kan. Kecuali lu bertanggung jawab. Kalau lu nggak bisa bertanggung jawab, kelar bro orang. Iya, kasihan. Oke. Nah gitu ya teman-teman, itu selesai. Tadi sedikit game kita di Mr. Bean Truth or Dare, dan seperti biasa kita bakal bacain berita yang pertama. Berita pertama mengenai wibu. Oke, jadi kawan-kawan wibu ini lagi berduka bang karena meninggalnya Naruto. Iya, gue sempat kemarin mau layat cuman kehabisan tiket kan. Okay. Jadi gue nggak jadi berangkat. Kan memang Naruto lagi berduka nih, jadi tolonglah nggak usah deketin Hinata. Mentang-mentang Hinata udah janda ya kan. Tapi kalau mau nomor WA-nya boleh lah. Kecuali si Hinata sudah masuk masa apa sih namanya kalau udah selesai masa idah. Iya, boleh teman-teman kalau mau deketin Hinata. Ini kejadiannya sama kayak kita mau deketin BCL gitu ya. Iya. BCL kan udah masuk masa idah kan? Iya. Jadi boleh lah. Boleh. Gimana? Oh iya, enggak juga. Cerai ya? Bukan cerai, ninggal. Ya sama aja, sama aja juga sama. Sama aja tinggal. Artinya ketika pasangan lu memang udah resmi tidak berhubungan lagi, baik itu cerai maupun ditinggal meninggal, ada masanya. Masa idah itu tadi. Gue lupa sih berapa harinya, cuman gosip dari teman sih BCL sudah bisa
deketin oleh pria lain. Gitu ya. Termasuk itu. Enggak, lo sanggup enggak? Sanggup kalau gue mah sanggup. Oh, kalau sanggup. Sanggup. Oke. Ada kelasnya sendiri. Oh iya, kita masih kelas gua kan kayak BCL, Anya Geraldine itu kelas gua. Agak kurang ya. Ya, oke. Oke, dan berita kedua adalah dari sisi panutan gua pribadi dan Master Deddy Corbuzier promosi podcast pakai billboard. Wih, keren banget buat Om Deddy. Keren. Sukses Modalnya kenceng. Dan itu udah letaknya di Pekanbaru di Jakarta, udah di Bali kalau gua lihat di IG dia dan taruh di sana billboard. Udah ngalah-ngalahin pengen pilkada kayaknya. Benar. Dan teman-teman, ngomongin soal podcast, ranahnya ke situ. Nah, sesuai narasumber yang gue bawa, arahnya juga ke situ. Dan mungkin bisa dibilang ini satu frekuensi ya teman-teman sama gue. Ya. Karena memang bidangnya ya kayak interview, kayak kita ngobrol bareng gitu di frame kayak gitu. Nah, jadi siapakah dia ya kan? Abang-abang manis ganteng di samping kiri gue ini. Iya, Gue langsung pasang muka so ganteng gitu ya. Oke. Kita bakal tanya siapa dia. Halo Bang. Halo. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Thank you udah diundang untuk bisa ikutan podcast di channelnya Mr. Bean. Mr. Bean channel. Ini gue harus mengenal diri ya. Iya boleh. Kalau boleh tahu kan nama lu siapa? Ya. Kenalin, nama gue Andi. Gue juga salah satu gue nggak berani bilang YouTuber karena gue juga masih baru. Cuman kita juga konten kreator digital sih lebih tepatnya. Oke. Ya, jadi gue juga punya channel namanya Anes Project. Kontennya sama podcast, cuman konsepnya lebih gue arahin ke ngobrolin profesi. Gitu. Jadi buat teman-teman Mr. Bean mungkin yang mau tahu ada apa di balik Anes Project, kalian bisa follow kita. Nanti dia ada atau subscribe channel kita. Subscribe di link deskripsi bakal gue taruh seperti biasa teman-teman. Iya, di deskripsi nanti dicantumin oleh Mr. Bean channel. Ya, loh Bang. Anes Project yaitu tadi. Sama betul kalau dibilang sama Bang Nanda kalau kita juga main di YouTube dengan konsep ngobrol profesi. Gitu. Nah, jadi Dik, yang gue tanya nih. Lo ini sebenarnya mau disebut dengan konten kreator apa nih? Podcaster kah atau interviewer kah? Apa kayak mana? Kalau konten sih podcast memang. Konsepnya itu dibilang interview iya, karena memang gue kan ngulik profesi seseorang nih. Jadi banyak teman-teman kita kan di luar sana yang punya profesi beda-beda. Gitu, entah itu dokter, entah itu musisi, entah itu pengusaha gitu ya. Jadi gue pengen share ke teman-teman bahwa untuk proses menjadi seorang pengusaha itu jalannya ternyata tidak semulus yang kalian kira atau yang kalian lihat ketika mereka sudah sukses. Itu kalau gue ngulik akan profesi mereka. Gitu. Berarti memang nggak secara instan lah ya untuk mendapatkan itu semua. Pasti. Iyalah pasti, nggak instan, nggak ada yang instan. Masak mie instan aja perlu proses bro. Gitu, dibuka dulu bungkusnya, lu masak air dulu, tambahkan bumbu, gitu. Iya. Kurang lebih gitulah. Kira gitu ya. Iya. Oke. Ini gue ngomongnya sok yang ini enggak sih. Sorry lah ya. Tapi keren. Nah oke. Untuk pematengan konten-konten lu ini yang gue mau tanya. Nah ada nggak keluh kesah untuk lu ngundang minta tamu lu ataupun lu yang datengin tempat itu, datengin narasumber lu lah. Ada nggak keluh kesah di dalam itu semua? Wah kalau keluh kesah banyak bro. Oke, apa aja tuh? Banyaknya itu karena orang ngelihat siapa kitanya. Artinya orang tuh siapa gua sih gitu kan. Iya benar banget. Jadi kita, karena kan kita juga pemula teman-teman. Pemula di dunia ini, di dunia digital khususnya YouTube. Jadi ya karena orang nggak tahu siapa gua, jadi ya gue pasti banyak nemuin penolakan dari narsum. Dan itu wajar menurut gua karena mungkin mereka lebih hits dibanding gua, gitu. Sedangkan gue itu siapa gitu. Walaupun gue udah ceritain bahwa isi dari konten ini adalah sharing profesi ke teman-teman untuk teman-teman yang nggak tahu jalan jalan untuk menuju misalkan kalau mereka mau jadi dokter, jadi musisi, gitu-gitu. Tapi gue rasa sih wajar kalau mereka nolak, dan itu salah satu tantangan justru buat gue sebagai pemula untuk meyakinkan si narsum bahwa ini tuh ada impact positifnya loh gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi yang gue bilang di awal, tidak semua orang tahu proses untuk menjadi sesuatu.
profesi dengan profesi yang dia pilih gitu maksudnya. Iya. Gitu sih. Kalau dibilang keluh kesah tentu banyak. Dari mulai penolakan dari narasumber tadi, apalagi ya, gue harus mikirin setelah narasumber satu ini besok gue ngundang siapa lagi gitu. Ya gitu-gitu Pak. Gitu-gitu aja. Nah, untuk ini sendiri, untuk dalam segi penolakan. Nah, mereka tuh seperti apa sih bilang penolakannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya memang mereka nolaknya juga nggak secara kasar ya, maksudnya lu siapa sih gitu, nggak juga gitu. Tapi memang cuman ada beberapa memang lu sudah pernah ditolak. Oh banyak bro, banyak. Salah satu yang berkenan di hati lu, yang berkesan. Wah gue nggak bisa sebut juga dong, ini kan privacy. Oke. Tapi ada. Ada. Dia ranahnya kemana? Ranahnya dia ke kuliner. Oke. Dia ini narasumber yang lu yang nolak lo ini di Bandar Lampung ini juga? Ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung juga? Dia nggak nolak gue mentah-mentah sih, cuman lebih kayak ke nge-hold gitu lah. Oke. Nanti ya gitu. Cuman nantianya itu kan gue nggak bisa mastiin sampai kapan gitu. Baik lagi kalau gue coba, ya memang harusnya sebagai pemula harusnya gue lebih sering follow up gitu. Ketika ditolak hari ini mungkin karena dia punya kesibukan lain, next week atau kapan gue bisa follow up lagi gitu. Cuman ya gue pikir ketika gue udah ngelakuin itu 1, 2, 3 kali masih di hold juga, ya enough. Maksud gue next time lah mungkin gitu. Gitu terbentuknya sih. Channel lu ini sendiri di ini kalau boleh tahu udah berapa bulan sih? Wah baru bro, baru 2 bulan. Kita publish itu di tanggal 18 Agustus kalau nggak salah. 18 Agustus 2020. 18 Agustus 2020 dan baru terpublish 10 video sampai hari ini. Baru 10 video ini? Baru 10 video. Oke, berarti baru ya teman-teman. Baru banget ya. Oke, nah kalau mau dibilang lagi-lagi balik ke channel lu ya. Nah, untuk kiblat lu sendiri itu ngarahnya kemana sih? Lu ada nggak sisi panutan kah? Oh iya, pasti bro. Gue selalu pakai konsep ATM. Apaan tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oke, siapa? Perkara lu nggak bisa memodifikasi, lu tiru dulu deh. Oke. Lu amatin dulu deh. Gitu. Karena kan lu pasti punya sosok yang lu kagumi. Dan itu kalau lu udah kagumi sama orang itu, pasti lu contoh kan. Iya, benar banget. Gitu. Nanti jadi kalau lu bukan plagiat ya teman-teman. Sah aja bro kalau plagiat juga. Sah aja menurut gua. Ketika lu belum bisa memodifikasi sesuatu, gitu, lu plagiat aja. Gitu. Sah bro, nggak ada undang-undangnya. Iya benar. Tapi kan kalau misalnya kita mau plagiat sesuatu misalnya kita ngomongin konten creator nih ya, kita mau plagiat salah satu konten creator, itu lu pasti bakal dapet omongan yang, apaan sih dia ini ikut si ini. Nah untuk lu itu sendiri emang kuping lu nggak terasa risih gitu? Gimana? Gini. Sebenarnya memang kalau plagiat langsung itu kelihatan kayak kita nggak punya konten sendiri gitu. Iya. Ini orang nggak kreatif amat sih gitu. Iya, benar banget. Yang dimaksud plagiat adalah gua bukan pakai cara dia atau konten dia, tapi gua pakai cara dia ngulik narasumber gitu. Gaya bahasa dia. Berarti lebih ke skill si apa ini. Si manutan gue itu, si orang yang gue kagumi itu. Jadi kalau lu tanya siapa, Gofar Hilman. Sama. Itu sih gokil menurut gue. Dan gue berharap one day podcast gue bisnisnya bisa ada. Ada beliau juga. Bukan. Kalau ada beliau, wah iyalah, amin lah. Gue juga pengen lah. Cuman kayaknya tidak untuk dalam waktu dekat. Kecuali Tuhan mengizinkan ya. Amin. Kita doain aja ya teman-teman ya. Karena kalau nunggu dia yang siram sama gue kayaknya lama bro. Tapi kalau gue yang siram sama dia udah dulu gitu. Dan gue nyontoh nyontoh caranya Gofar dalam ngulik narasumber. Itu kan asik banget kan. Kedua, Deddy Corbuzier memang. Gitu. Itu sih dewanya podcast menurut gue. Gue sukanya sama Deddy itu tidak selalu mengiyakan apa yang narasumbernya bilang. Selalu didebat. Gitu. Jadi dia nggak pernah nerima mentah-mentah apa yang dia bilang. Itu juga gue contoh. Sisanya sih kalau yang gokil-gokil ada Uus gitu ya. Ada siapa lagi ya? Berarti kayak ranah-ranahnya seperti Kui Entertainment. Nah, itu cocok tuh gua. Itu cuman gua belum bisa sampai ke sana kan. Itu sih soal jam terbang menurut gua. Iya, benar-benar lagi. Tergantung bridging-nya. Betul. Lagi-lagi bagi. Ada Onat juga yang gua suka tuh. Iya, Onat juga. Onadio. Karena Onat juga pembawaan juga memang yang kayak
ya padanya. Ya, gitu. luwes ya memang. Luwes juga. Bro, izin gue boleh sambil ngerokok nggak sih? Boleh dong. Boleh ya. Silakan. Wede, jadi gitu ya teman-teman. Nah itulah salah satu panutan dari Bang Andi dari Anes Project ya. Adalah gue Fahri Hilman. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah kan gak ada yang tahu nih Bang. Ya. Lu ini tim lu ada berapa sih? Gue cuma berdua. Lu cuma berdua? Gue sama Ernest. Lu sama Ernest? Itu kenapa nama channel kita itu Andi Anes Project. Oke. Andi Ernest gitu. Berdua gue bro, cuma berdua. Berdua doang? Iya. Itu totalitas banget ya teman-teman kalau gue lihat dari videonya. Totalitas banget lah, iyalah. Bener terkonsep, matang. Gak asal langsung, oh kita tag video udah jadi udah enggak. Itu udah bagus banget. Jadi memang kita bagi tugas sih. Jadi kalau Ernest tuh memang lebih banyak ngebantu di belakang layar. Artinya dia proses pengambilan video, terus editing, publish, itu dia. Tugas gue itu ya nyari narasumber, mikirin konsepnya gitu. Terus ngejadwalin kapan bisa podcast gitu paling. Kita tuh ributnya kalau udah ketemu jadwal di mana mau publish, harus mikirin thumbnail sama judul. Oke. Itu pasti gue ribut sama dia. Ya? Ributnya bukan yang gontok-gontokan, bukan ya, tapi kan namanya dua kepala, ada dua pendapat di situ. Iya. Jadi ketika gue bilang, Nes judulnya kayaknya pasnya ini deh, kagak. Ini pasnya gitu, enggak lah ini aja lah. Itu sih normal sih menurut gue. Iyalah. Dan gue happy akan itu. Karena gue kenal sama Eros juga bukan, ini jadi cerita nih, gue gak apa-apa ya. Enggak masalah. Jadi karena emang gue kenal sama Eros tuh bukan baru kemarin. Jadi kita sekolah dari zaman STM lah ya. Gue dari zaman, kita dulu STM, bukan SMA. Jadi gue nggak satu sekolah sih, cuma sama-sama STM waktu itu kenal. Sampai sekarang itu memang alhamdulillah kita tidak pernah ada konflik. Apalagi tadi pertanyaan truth lo itu, pernah gak lo ngerebut teman pacar? Kagak. Tapi kalau mau berdua, ayo gitu. Nah, maksudnya berdua ini loh, ngedate-nya berdua. Oke, paham. Nah, kalau double untuk date. Nah, gue ngomong balik lagi ke channel lu nih, Pak. Ya. Oke, masih channel lu, tenang aja. Belum lu. Nah, oke. Oh iya, gue udah nabrak aja. Ya, sorry. Enggak masalah. Nah. Enggak gini, karena insting gue sebagai host tuh pengen ikutan nyablak juga gitu. Oke, gak masalah. Sorry ya. Gak masalah. Gue lupa kalau di channel. Gue juga terima kasih banget lu udah datang ke sini, udah mau terima invite gue. Ya. Wah, karena gue juga bakal belajar dari lu gitu loh. Wah, gitu loh. Ya kan, saling belajar lah. 3 juta sebulan 2 kali aja. Ya. Nah, lu bilang tadi channel lu hampir 2 bulan ini. Ya, baru 2 bulan. Iya kan? Tanggal berapa? Tanggal 7. 2 bulan lebih lah. Agustus, September, Oktober. Iya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Nah, yang gue tanya nih. Kenapa lu main YouTube? Oke, good question. So, jadi gini. Kenapa gue ikutan main YouTube juga dengan konten yang sudah banyak orang lakukan sebetulnya. Tabur bro, kalau kita ngomongin podcast itu. Udah kayak jamur lah ya, di mana-mana orang bisa ngelakuin itu. Cuman gue ngerencanain sama Ernest itu dari akhir tahun 2019 untuk coba yuk kita ikutan nge-YouTube gitu. Lu bisanya apa? Ernest bilang waktu itu. Gue cuma bisa ngoceh kata gue. Karena basic gue itu marketing memang, sales. Gue kerja sebagai sales. Jadi gue pikir dengan kemampuan gue berkomunikasi, maksudnya ya tidak baik, memang nggak bagus-bagus amat lah. Cuman gue suka ngoceh dan gue suka ketemu orang baru. Ngobrol dengan orang baru itu passion gue lah gitu. Meyakinkan korban. Yo iya. Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena enggak semuanya yakin sama gue kok gitu. Pernah juga gue dimentahin juga. Jadi waktu itu Ernest bilang, "Ya udah lu maunya apa?" gitu. Gue bilang kita podcast. Oke. Terus konsepnya apa? Baru gue bilang di situ. Jadi memang otak di balik Anes Project itu awalnya gue yang nyaranin ke Ernest untuk karena kan Ernest nanya. Terus kita mau podcast apaan gitu kan? Karena kalau sekelas Deddy Corbuzier, lu ngebahas nggak penting aja, orang mau nonton gitu. Sedangkan kita ini siapa gitu. Jadi tentu harus dikonsep matang-matang. Nah, terus gue bilang ke Ernest, kita konsepnya ngopsi, gue bilang. Ngopsi itu ngobrolin profesi. Impactnya apa? Kita sharing profesi ke teman-teman gitu. Karena tentu itu tadi gue bilang kan, orang tuh pengen tahu profesi jalan untuk jadi dokter itu gimana gitu kan. Nggak apa cuma mentok di kuliah aja gitu kan. Apa ada proses lain? Ya itulah yang pengen gue share. Dan Ernest setuju saat itu. Karena ya udah kita mulai jalan dengan konten podcast
konsepnya ngopsi, ngobrol profesi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika memang nanti ke depan gue juga kan nggak bisa menjamin bahwa gue akan selalu dapat narasumber. Ya kan, karena sekarang pun selama lu bukan siapa-siapa, tentu lu akan dipandang sebelah mata sama orang, gitu. Jadi untuk saat ini sampai waktu yang tidak ditentukan, gue sama Ernest sih coba untuk konsisten akan itu, gitu. Kalaupun nanti di tengah jalan kita lari ke konsep yang lain, ya why not menurut gue, karena kan di YouTube tidak membatasi hal itu, gitu. Ya itu sih. Dan gue mau tanya lagi, memang YouTube ada duitnya? Pasti bro. Kok bisa lu bilang YouTube ada duitnya? Gini. Oke. Semua hal yang lo lakukan selagi lo serius, apapun itu, sekalipun sekarang belum dapat salary-nya gitu ya, belum ada uangnya, one day lo akan ketemu kok. Pasti lo akan dapat. Dan kalau kok gue seyakin itu gitu ya, dapat duit di YouTube. Di YouTube ada fee-nya lah ya. Ya terbukti dengan banyak orang tuh terjun di YouTube bro. Gitu. Artis aja sekarang pada di YouTube, pada nge-YouTube semua. Lantas apa yang mereka lakukan kalau tidak karena uang? Gitu. Kalau terkenal mereka sudah terkenal. Kurang duit apa mereka? Kurang duit apa juga. Stasiun TV loh. Tapi masih kurang menurut gue bro. Karena kalau mereka merasa cukup dengan uang yang mereka punya, ya mereka pasti lari ke TV lagi, nggak lari ke YouTube. YouTube-nya biar disikat kita gitu maksudnya. Intinya adalah manusia ini adalah kurang terus bro. Kurang terus bro. Iya. Ya nggak usah ngomongin orang lah, manusiawi. Gue juga sendiri juga. Sih. Ketika lo dikasih rezeki, dikasih rezeki banyak, ya masih kurang juga gitu. Cuman ya balik lagi, berapapun hasil yang lo dapat harusnya memang kita bersyukur. Itu juga gue dalam proses belajar sih sekarang. Gue nggak ngomongin gue sudah melewati proses itu, enggak juga. Gue juga masih kurang juga gitu. Bahkan dikasih lebih juga kadang masih kurang juga. Ini jadi gue curhat ya. Enggak, ya gitu sih. Gue yakin di YouTube pasti ada hasilnya. Ya. Jadi kayak contoh nih bro, rezeki dari YouTube mungkin kita belum dapat lah, karena kan kita channelnya juga baru, belum bisa monetize juga gitu ya. Rezekinya adalah ketika lu ketemu narasumber, ini gue cerita gue pribadi, Anes Project pribadi. Kita ketemu narasumber, contoh kemarin Kepiting Nyablak, ya. Jadi kita kemarin podcast sama ownernya Kepiting Nyablak. Secara finansial gue memang nggak dapet di situ. Tapi kita dikasih makan bro. Itu yang mana rezeki. Orang itu harus bayar ketika lo mau makan kepiting. Dan harganya nggak murah menurut gue. Gitu. Gue di situ dikasih cuma-cuma, disiapin bagian dari mungkin terima kasih reward lah ya. Reward gue lah gitu, udah bisa ikutan promo tentang Kepiting Nyablak. Akhirnya duit nggak, rezeki kan bukan cuma soal uang bro. Makanan, dikasih makan juga rezeki. Bisa diizinkan untuk ketemu sama orang yang tidak kenal kita sebelumnya, tapi mereka mau share tentang mereka, itu juga rezeki. Ketemu orang baru itu rezeki menurut gua, karena lu akan bisa belajar banyak dari orang itu. Gitu. Itu rezeki sih. Rezekinya salah satu itu, karena rezeki secara materi atau secara salary di YouTube belum dapet, tapi rezeki di luar itu juga kita udah banyak ngerasain. Gitu. Keren banget. Boleh lah buat apa tadi? Owner siapa? Ownernya Kepiting Nyablak. Kepiting Nyablak, Teteh ya? Gue sih manggilnya Mbak. Oke, Mbak Dewi Devlon. Gimana teman-teman, kita invite nggak beliau untuk datang di podcast kita? Boleh. Humble kok orangnya. Oke, buat Mbak Dewi. Oke, kalau berkenan silakan hadir di podcastnya Mr. Bean. Apa adanya aja sih sebenarnya ini. Iya. Dan sama ini, gue juga mau sama-sama ngingetin ke teman-teman. Jadi balik lagi, rezeki itu bukan soal uang, relasi pun rezeki. Bener banget. Ketika lu ketemu seseorang hari ini dan tidak ada hasil apa-apa, next time, next year, kapanpun, ketika kita butuh orang itu, pasti ada jalan untuk kita dapetin rezeki. Gitu. Selalu ada rezeki kita di tangan orang lain, itu sih. Benar banget. Ini bisa jadi salah satu kalimat mutiara nanti untuk di belakangnya. Boleh. Karena gue yakin itu bro. Gue hidup kan bukan dari keluarga yang mapan juga. Artinya sama. Ya dari keluarga biasa aja lah. Sampai sekarang pun ya gue masih biasa sebenarnya, belum jadi artis juga.
Harta tahta nggak ada. Iya, gua sama. Iya, wanita doang gua ada sih. Iya. Alhamdulillah berarti kan. Gue udah punya sepasang bidadari sih bro. Oke, I know. Oke. Ya kurang lebih gitulah. Siap. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, dari sedikit perjalanan dari channel dia. Nah, Bang, di luar itu kesibukan kita apa sih, Bang? Gue karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Jadi gue kerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa rental kendaraan. Oke, rental kendaraan. Nasional sih, cukup besar sih. Nah ini gue boleh promo juga ya. Boleh dong. Jadi buat teman-teman Mr. Bean di luar sana yang kerja di suatu perusahaan dan kalian butuh unit operasional, dibanding kalian memelihara aset, unit aset, lebih baik kalian sewa. Oke. Di mana sewanya? Asaren. Wah, Asaren. Gitu. Gue kerja di situ bro. Oh, lu udah Asaren. Ya. Karena emang gue marketingnya. Oke. Jadi gue sales di situ. Gue kerja di perusahaan PT Adi Sarana Armada, orang lebih kenal dengan Asaren namanya. Itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa rental kendaraan. Gitu. Memang nggak salah berarti ya kalau teman-teman kalau kita lihat dari video dari Unmesh Project ini dia dari awal video memang sudah public speakingnya sudah jago segala macam. Memang udah makanan lu berarti Bang ya. Gitu ya. Nah itulah. Karena gue dari dulu kerja itu jadi sales bro. Gue pernah kerja di mana itu kalau gue tahu? Nggak apa-apa nih gue cerita. Nggak masalah, oke. Kita Mr. Bean ini apa adanya. Oke, jadi basic pekerjaan gue itu dari dulu memang ketika lulus. Lulus sekolah tahun berapa kalau gue tahu? Gue lulus sekolah tahun 2007. 2007. Terus gue lagi SD. Sama bro. Tapi lu awet muda lo bang. Tapi lu awet muda, lu ngerasain akan hal karena genetik gue kecil bro. Lu ngomong gitu kan. Jadi orang kecil itu memang awet muda. Karena memang genetik gue dari ibu gue. Nyokap gue semampai, semeter tak sampai. Enggak lah nyampe lah ya. Nyampe bro, gila. Masa cuma segini ya kan? Enggak lah. Jadi genetik gue memang keturunannya tidak tinggi, tidak terlalu tinggi. Jadi rata-rata orang dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi itu biasanya awet muda. Tapi tergantung ini sih, tergantung alam ngebentuk lo ya. Artinya kalau dengan porsi kehidupan lo yang berat mungkin tua juga kelihatannya gitu. Cuman ya gue karena orangnya gue suka bergurau sih. Gue suka kenal sama orang baru, dimanapun gue nongkrong, gue suka gitu. Maksudnya ya bisa dibilang gue mudah bergaul orangnya. Menurut gue pribadi ya, karena selama ini gue nggak pernah punya musuh sama siapapun. Gitu. Dan lu ngerasa nggak? Ngerasa apa itu? Lu nggak punya musuh? Semoga enggak lah. Semoga. Tapi netizen lu sudah mulai ada belum? Sudah ada. Udah lu yakinin itu? Biar mereka yang ngeliat sendiri lah. Gitu. Karena untuk itu kan kita nggak perlu membuktikan bahwa kita baik bro. Iya benar banget. Cukup lu lihat aja keseharian gua, perilaku gua, karya apa yang bakal gua keluarin. Ya, gitu. Karena orang juga kadang cuma bisa mencibir doang kan. Iya gitu. benar banget. Tanpa bisa melakukan gitu maksudnya. Dan menangnya kita adalah kita bisa selangkah lebih maju dari mereka. Bukan sombong ya, cuman memang ada porsi yang tidak bisa dilakukan orang lain. Iya. Kita bisa. Pun sebaliknya sebetulnya. Gitu. Gue setuju. Gue cek sama lo kayak gini. Ya, keren banget. Ada duit 200 nggak? Ada. Kok jadi minjem duit ya? Enggak. Bercanda. Bang, nah untuk semua narasumber lo, lo berharap siapa nih untuk kedepannya nih bang? Untuk kedepannya ya? Yang bakal gue pengen banget nge-invite beliau nih dan semoga bisa. Gafar Hilman kah? Wah kalau itu sih kejauhan bro. Oke siapa? Pertama, untuk di Bandar Lampung deh. Untuk Bandar Lampung ya. Wagub. Oke. Gue sir banget pengen podcast bareng Ibu Nuni. Oke. Karena di sosial dia tuh aktif banget dan dia termasuk wanita yang sosok idola gue sih sebetulnya. Oke. Karena dia tuh dan beliau juga memang senior gue bang. Oh gitu. Senior organisasi. Di kampus. Iya, enggak lah. Kita nggak ngomongin politik ya, enggak. Gue cuma pengen bisa ngobrol sama Wakil Gubernur Lampung Ibu Nuni, Wande lah. Mudah-mudahan ada jalannya, ada rezekinya, dijabah sama yang di atas juga.
karena perlu proses untuk bisa ngobrol sama beliau. sama orang besar lah menurut gue ya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke ranah dia kan, gitu. Pasti dia pilih-pilih juga, dan Anas Project siapa sih gitu. Cuman one day sih gue berkeinginan untuk bisa ngobrol sama Ibu Nuni. Ibu Nuni kalau nonton podcast ini, semoga Ibu berkenan untuk kita undang untuk kita ajak ngobrol di podcast Anas Project. Untuk Ibu Nuni mampirlah ya ke Mr. Queen juga sih kalau bisa mah. Iyalah, harus ya Pak ya. Iya. Oke. Wede senior gak lah, enggak senior kan Bang. Iya, lu bilang dia senior lu. Ya, masuk gua senior organisasinya. Iya. Jauh memang, jauh ya. Tinggal lempar proposal aja sih sebenarnya. Iya, buat surat audensi, Bro. Iya. Nah, oke, Bang. Dari semua narasumber lo, ada nggak yang pengalaman yang lo nggak bisa lupain lagi nih, Bang? Apakah berkesan dibuat lo? Apakah yang bintang tamu gue ini kok gini sih, lucu amat sih, gak pakai mana gitu, gemesin lah bahasanya, ada gak sih? Ada Bro. Ada. Siapa tuh Bro? DJ. Hah? DJ. Oke. Itu gimana tuh? Jadi gue nggak bisa cerita banyak sebetulnya, karena gue juga pengen buat pemasaran teman-teman Mr. Bean Channel. Untuk bisa nanti nonton sendiri di podcast kita, di podcastnya Anas Project dengan salah satu DJ di Bandar Lampung, dan dia sudah go nasional. Cewek, hot, sexy, wangi Bro. Wangi ya. Asli. Itu sih fetish gue sebetulnya. Fetish lo. Oke, ngomongin fetish berarti. Cuman kan kita terblok dengan status lah ya. Maksudnya ya sudah lah, itu kan siapapun berhak untuk mengagumi seseorang gitu. Ya just kagum aja maksud gua. Itu sih yang paling berkesan. Bukannya semua gue bukannya nggak mau bilang semua narasumber yang udah kita tunggu tidak berkesan. Cuma ini memang pengalaman pertama gue ketemu dengan cewek yang menurut gue, Bro, ces lu Bro, asli gitu kan. Dan itu kesan pertama lu? Itu kesan pertama gue sih. Kayak Dinar Candy gak? Kalau gede sih gede Dinar Candy ya. Gitu. Cuman kalau ininya gitu. Karena kalau ngomongin Dinar Candy kan gue cuma bisa ngeliat di YouTube, di IG dia gitu, di itulah. Kalau basah sih enggak Bro. Banjir tadi. Iya. Kalau basah doang sih enggak. Kalau banjir iya. Tapi gue udah pakai pampers waktu itu. Ketika lo ngobrol berarti berkesan lah ya, berkesan indah, cukup pengalaman indah berarti ya. Menurut gue sih ya berkesan iya. Terus karena gue belum pernah merasakan momen itu sebelumnya. Terus gue dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol sama dia gitu. Ya wow lah buat gue sih. Gimana, lu gugup gak? Bukan gugup Bro, lebih ke gerah tau gak lu? Ya, lu panas gitu. Ya? Ada gak pikiran-pikiran yang aku benci banget pikiranku ini? Gitu. Wah normalnya laki iyalah. Normalnya laki dia gitu. Gila lo kalau gak gitu. Cuma lelaki yang tidak punya hawa nafsu terhadap lawan jenis, yang tidak gerah ketika lo bersanding dengan si DJ hot non seksi itu gitu. Dan gue normalnya ya iyalah. Adalah normalnya laki-laki lah ya. Gerah sih gue. Panas lah ya. Walaupun AC udah 16 ya derajatnya waktu itu. 16. Udah paling tinggi cuman. Tapi lo bisa nggak bedain cewek itu pengen juga lo sama kita? Wah gue nggak bisa. Lo nggak bisa bedain di situ. Karena gue tahu kriterianya juga bukan ada di gue. Oke, lo nyadarin akan hal itu. Tapi kalau menurut gue yang gue lihat, gue ada laki-laki lihat lu punya karismatik sendiri, lu punya karakter sendiri. Man. Serius gue bang, karena yang pertama gue lihat lu, oke kita perperan, gue ngeliat lu ya lu ganteng ya teman-teman, kita bisa jadi friend. Tuh dia manis. Ambil dompet gue dompet gue ada 200. Gue nggak ada. Iya bang, lu masa nggak ngerasain itu bakal lawan jenis lu bakal langsung rambut gue nih kayak ini. Enggak lah. Enggak lah. Gue tahu diri Bro. Itu tadi gue udah punya sepasang bidadari Son. Jadi ya gue menjaga hal itu. Tapi ketika ditanya lu gerah atau enggak, lu punya feel lain enggak, ada hasrat enggak, pasti itu gue jawab jujur. Manusiawi lah ya. Tapi ketika itu tidak gue lakukan, ya enggak apa-apa dong gitu.
Artinya gue tidak menabrak kondisi gitu, nggak nabrak yang salah lah gitu maksudnya. Yang salah itu kan salah gitu kan maksudnya. Jadi kan gue cukup mengagumi, cukup gerah gitu, itu doang sih. Lebih dari situ sih enggak. Kalau dia udah pulang udah lewat bro, udah santai aja. Di saat itu aja gue gerahnya. Lewat dari situ sih enggak ada. Itu berlanjut enggak? Kita boleh. Ya karena Ernest kan partner gua. Jadi gua rasa nggak ada hal yang harus gue tutupin dari gua ke dia gitu pun sebaliknya. Gitu. Ya normal lah maksudnya obrolan laki sih begitu lah bro, nggak jauh-jauh. Ya kan? Itu lanjut nggak ke WA gitu? Enggak bro, enggak. Berarti memang langsung cut di situ aja udah. Cut di situ aja. Ketika dia konten selesai. Profesional lah maksud gue. Jadi ya memang gue juga thank you juga maksudnya karena kan dia bisa dibilang public figure lah menurut gue kan. Karena dia lebih tenar dari gue. Ketika dia sudah bisa ikutan ada di podcast gue pun itu udah terima kasih banyak lah gitu. Alhamdulillah banget lah buat gue. Gitu. Tanpa kita bayar ya, sorry. Karena emang gue terang-terangan ke dia bahwa channel kita itu belum ada hasil gitu. Jadi ya cuman bisa kasih ya bukan materi gitu. Ya paling ya gitulah intinya sih gue jujur apa adanya kok. Dan dia oke akan hal itu. Baiknya dia itu begitu. Gitu. Nah, untuk ngomongin bidadari ya. Bidadari lo di istana lo. Ya. Oke, itu support enggak akan hal profesi lo main YouTube karena bakal lo tahu sendiri lah. Kedepannya lo bakal ketemu sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa dikatakan ketemu cewek lah gitu. Ya. Oke. Dia setuju gak akan? Setuju. Dia support bro. Oke. Selagi ada pernah nggak ada pesan-pesan yang dikasih ke Abang Andi sendiri? Ya kalau pesan sih perempuan tuh sama buat pesannya. Oke, apa itu kalau lo nggak usah nakal di luar. Oke. Gitu. Lo tahu rumah lo mana? Lo tahu di mana lo harus pulang? Ya jadi lu harus pulang gitu maksudnya. Balik lagi ke itu ke dia lah gitu maksudnya. Pesan dia cuma satu, nggak usah ya jangan nakal lah gitu maksudnya. Nggak usah aneh-aneh lo gitu. Tahu diri aja gitu maksudnya. Karena memang gue percaya satu lagi. Ketika lu udah udah membawa sepasang bidadari dalam hidup lu, lancar hidup lu bro. Iya. Apa yang lu rencanain ke depan, plan apapun itu, ketika sepasang bidadari itu sudah ada sama lu, support lu mati-matian, kelar dunia dibuat bro. Serius gua. Itu gue baca ya. Gue itu motivasi nih. Jadi gue makanya insya Allah niat gue memang tahun depan sih untuk menyempurnakan ibadah. Ya, jadi buat teman-teman yang nanya sepasang bidadari itu siapa sih? Jadi sepasang bidadari itu adalah ibu kandung kita sama pasangan kita. Untuk yang sudah menikah. Iya. Gitu. Kalau yang belum menikah, segeralah menikah. Oke. Biar sepasang bidadarinya itu nyangkut di hidup lo. Asik. Ketika mereka sudah ada dalam genggaman lo, dunia lo buat kelar, bro. Oke. Lo tau dari mana? Itu dari salah satu buku Ipo Santosa kalau nggak salah. Judul bukunya 99 cara percepatan rezeki. 99 hari, sorry. 99 hari percepatan rezeki. Oke, berarti lu dapat ilmu itu dari buku itu? Dari buku itu. Oke. Rekomendasi dari Kepiting Nyablak. Serius. Dia yang ngasih tahu gua. Mbak Dewi Devlon thank you juga. Waktu itu nyaranin gua coba deh lu baca buku Ipo Santosa kalau nggak salah. Gua lupa nama itunya siapa. Judulnya itu 99 hari percepatan rezeki. Di situ dari buku itulah gue coba terapin dari belajar. Gue belajar. Dia baru kemarin juga sih gitu. Cuman benar ternyata ketika lu memuliakan ibu kandung lu selalu ngutamain dia lah gitu. Selamat dunia akhirat bro. Iya. Serius gue. Dan rezeki lu tuh akan ngalir di situ ketika lu aware sama nyokap lu. Lu sayang itu kan bukan cuma lu bisa ngasih uang ke dia bro. Iya banyak. Nyokap itu ketika lu sudah tidak serumah lagi dengan dia, cukup lu telepon aja dia udah senang. Iya. Apalagi lu berkunjung. Bener banget bang. Itu gue setuju banget bang.
Ya itu ya tadi itu. Ini gue bukan so tua ya, Ya, cuman bener. berbagi pengalaman lah. pengalaman, Iya. berbagi cerita juga karena memang gue juga tinggal dia yang gue punya, tinggal ibu juga gitu. Jadi selama ini juga hidup gue lurus-lurus aja. Benar banget. Gitu dibalik apa yang gue punya sekarang walaupun tidak banyak, tapi itu gue yakin atas izin dia sih, atas doa dia lah gitu. Bahagiakan ibu lu selagi lu bisa dan lu mampu. Ya betul. Itu sih. Tua ya gue, tua sih gue emang. Kayak kata gue. Senior gue. Just sharing bro, just sharing. Iya, gak masalah. Just sharing without disturbing ya. Ya benar banget. Oke bang, yuk balik lagi ke channel lo nih. Oke. Harapan untuk YouTube lo pribadi untuk 5 tahun ke depan apa sih bang? Kalau boleh tahu. Jaya gitu bro. Jaya. Ya. Itu aja. Gak munafik lah gue. Gue pengen salary lah dari situ. Gue pengen ada sesuatu yang karena ada pepatah bilang usaha tidak mengkhianati hasil kan. Iya. Jadi ketika gue sudah berusaha selama 5 tahun ke depan, tentu gue mengharapkan hasil dong. Gitu. Karena ya bukan ya gue nggak munafik juga. Ngapain gue buang-buang waktu untuk garap YouTube yang harusnya gue mungkin bisa di rumah ngobrol sama keluarga gitu ya, ngobrol sama teman, nongki sama teman-teman gitu. Ini malah waktunya gue pangkas untuk nge-YouTube. Buat konten podcast kan makan waktu bro. Iya dong. Jadi ya ini salah satu bentuk produktivitas juga sih sebetulnya, karena gue nggak mau apa yang ada di kepala gue itu tidak dituangkan gitu. Karena gue yakin sih banyak orang yang pengen ada di posisi kita sebagai digital creator, tapi mereka tidak bisa menjalankan itu karena mungkin terbatas akan infrastruktur, terus orang sekitar, dan lain keadaan lah intinya gitu. Terus coba dan jangan pernah lu hilangin dari kepala lu, karena kalau sampai nggak lu jalanin percuma bro, beku di otak. Akhirnya ngendep. Yang tadinya lu udah mau jadi orang yang kreatif, karena lu terhambat akan keadaan, akhirnya lu lupa, terus lu males-malesan gitu kan. Ya walaupun segala sesuatunya tidak dibayar hari itu juga memang, tapi ketika lu udah ngelakuin hal itu dan lu fokus, konsisten, iris kuping gue bro, jangan kuping gue lah, kuping lu aja lah. Pedes lu bang. Iya jangan ya. Jadi maksud gue ya itulah, kalau kasarnya kita bilang, apapun yang lu lakuin ketika hari ini tidak menuai hasil, one day ketika lo konsisten dengan itu pasti akan menghasilkan. Apapun itu, mau usaha dagang gorengan tah, mau apa tah gitu. Nggak perlu gengsi. Dan nggak perlu kecewa ketika baru jalan berapa hari atau berapa tahun. Lo sudah down gitu. Ya walaupun gue juga mungkin belum bisa mempraktekkan itu ya, just teori. Tapi ya, ayo kita sama-sama belajar untuk tetap konsisten di situ gitu. Gitulah. Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan gue terakhir. Udah terakhir ya? Nggak kerasa kan ya? Nggak kerasa ya. Ini mungkin pertanyaan bakal gue tanya. Menutup kemungkinan nggak untuk lo, misalnya lo, untuk kedepannya, lo sudah, katakan lo tadi berjaya lah ya, udah jaya. Menutup kemungkinan nggak lo bakal diaungi salah satu channel besar di Indonesia. Nah, menutup kemungkinan nggak lo untuk lo ninggalin Unest Project ini? Enggak. Kenapa? Ya gue nggak tahu ya. Pemikiran kan bisa berubah dalam itu. Ambil kasarnya ngomong. Andi, saya suka dengan gaya pembawaan kamu, dengan karakter kamu. Kamu saya rekrut dengan budget segini, tinggalkan Unest Project. I don't think so. Gue rasa nggak sih. Sekalipun ini gue ucapin dalam kondisi hari ini ya. Cuma bentuk komitmen gue adalah bro, laki itu yang dipegang kalau kata orang tuh omongan. Jadi sebisa mungkin gue akan terapkan itu di dalam diri gue. Yakin dengan budget besar pun nggak mau. Kalau dia nggak mau ngajak Ernest juga, ya nggak bisa bro. Artinya lu juga kan punya apa ya, komitmen gitu loh. Ketika lu udah laku di pasaran, lu jual komitmen lu. Gitu. Dengan begitu berarti kita dianggap adalah orang yang bisa pegang omongan, orang yang komit. Gitu. Walaupun tapi, memang besar ya. Sorry gue potong ya. Nah, lu diajak nih dengan syarat juga
Anes tinggalkan. Oke, lu bawa Bang Ernest gitu ya, anggap gitu. Di channel lu ya udah nggak ada lagi. Dan lu terkenal lewat situ. Lewat apa? Ya lewat Ernest, lewat Anes Project. Nah, terus itu lu diajak salah satu label YouTube besar lah ya, kreator juga gitu. Nah, lu tinggalin lah nama Anes ini. Lu masuk tempat gua. Aino nggak sih? Enggak sih. Gue sih enggak ya. Enggak, tetap karena, lu bakal konsisten di Anes. Iya. Bersama tim. Karena tim gue cuma berdua, bro. Iya, lu orang dua akan itu terus. Iya. Why not? Sekalipun itu gue cobain hari ini ya. Tapi gue coba untuk konsisten ke depannya. Karena memang gini lah. Gue punya kekurangan. Ernest juga punya kekurangan. Okay. Tapi kekurangan yang ada di gue itu ditutupin sama dia. Pun sebaliknya. Jadi ke depan, kalaupun memang kita punya rezeki yang bagus di dunia digital, siapapun yang suka dengan kita, dengan cara kita kerja gitu ya gue akan terus bareng sama Ernest. Okay. Kenapa? Ya karena memang no one else lah, gak ada orang lain menurut gue. Dan gak ada alasan gue untuk lari dari Ernest. Kenapa? Ya karena memang cuma Ernest orang yang pertama bisa ngewujudin apa yang ada di kepala gue saat itu. Nah, oke. Mungkin ini gua nggak bisa interview dari Bang Anesnya langsung duduk di sini, ya kan? Nah, seandainya Bang Anes ini adalah otak di belakang semuanya, berarti semua video lo itu kan dari dia, dari secara editor segala macam. Ya. Oke, dilirik salah satu juga kayak itulah, seperti itu bisa dikatakan. Nah, editornya siapa nih? Kasarnya ngomong, editornya siapa nih? Si Ernest, ya kan? Oke, coba rekrut Ernest di tempat kita. Nah, kalau itu hak dia, bro. Nah, gimana tuh menurut lo sendiri? Ya itu haknya Ernest untuk ngajak gua atau enggak. Oke. Gitu. Kalau misalnya Ernest nggak ngajak lo, ya udah, nggak apa-apa lah. Oke. Gitu. Yang penting gua tidak melakukan hal itu ke dia. Perkara dia mau melakukan hal itu ke gua, ya udah itu jadi urusan dia. Gitu. Jadi terserah komit dia ke guanya gimana. Karena ketika persahabatan dicederai dengan hal ketidakpercayaan antara satu sama lain. Ya pasti kita akan tumbang gitu maksudnya. Yeah. Cuma gue tidak membatasi juga. Kalaupun memang ada salah satu orang atau company yang atau label lah ya, nextnya, amin, yang suka gitu sama Ernest pribadi, dan Ernest memutuskan untuk ini tidak ngajak gue gitu. Ya gue juga gitu. Paling tidak gue sudah bersikap untuk tidak melakukan hal itu. Perkara dia melakukan hal itu ya udah nggak apa-apa gitu. Itu sih hak dia ya. Gitu. Kalau gua. Berarti lo konsisten ya dengan channel lo? Insya Allah bro. Oke, insya Allah. Oke. Dan juga nggak nutup kemungkinan juga untuk lo bakal ranah podcast ya tetap, tapi lo bakal nyari nuansa yang baru. Pasti ya. Karena ketika orang itu akan muak bro. Ketika nonton hal yang sama berulang-ulang. Jadi tugasnya konten kreator adalah selalu berinovasi. Bener banget. Apapun itu. Sekalipun ini belum ada di kepala gue ya. Gue mau ngapain gitu ke depannya. Cuman ya gue cuman bisa bilang dia doain kita untuk tetap terus konsisten. Sehat secara jasmani, rohani. Biar otak kita bisa selalu mikir untuk next kita mau ngerjain project apa nih gitu. Setelah ini kita mau ngapain lagi nih. Ini orang sudah muak dengan ini, kita mau apa nih gitu. Itu harus tetap kita kedepankan lah pasti. Muak bro orang nontonin podcast juga gitu. Tapi ya memang gue akui untuk saat ini kita belum punya inovasi apa-apa. Tapi rencana di catatan kita sih sudah ada gitu. Tinggal kapan kita mau jalanin aja gitu. Karena Anes Project pun baru 10 video kan selama 2 bulan ini. Dan gue juga gak yakin awalnya bisa sampai 10 video. Bahkan masih ada video-video yang akan kita publish juga ke depannya. Jadi ini suatu kebanggaan juga. Gue bisa komit sama Ernest sampai detik ini. Ke depannya ya support kita terus lah. Dengan cara kalian support itu adalah subscribe itu kita udah senang. Iya benar banget. Dengan cara kalian like itu kita udah senang. Ya, benar banget. Artinya karya kita tuh dihargai. Terserah lah, lu mau dislike silakan, lu mau komen negatif juga itu jadi masukan untuk kita, kritikan untuk kita agar kita lebih bagus lagi dalam membuat konten. Kalian like justru kita lebih bangga lagi. Kalian subscribe itu udah jadi bonus buat kita. Ya, gitu. Widih.
bro. Keren banget ya. Sok keren ya gue. Tapi emang lu keren memang dari awal. Gue di podcast orang keren sih ya. Maksud gue di channelnya Mr. Bean gue kayak ada isinya gitu. Padahal sih kuring bro aslinya. Lu mesti kenal gue dulu lah. Enggak sih, gue enggak segitu sih. Enggak kayak apa kalian lihat lah. Nah ini boleh gue tambahin gak sih? Boleh. Jadi awal Anes Project dibentuk, itu kan kita di video pertama kita buat video perkenalan. Bro itu lebih dari 10 kali tag kali ya, lebih lah. Sampai keringet dingin gue tuh. Kenapa? Karena gue nggak pernah ngomong di depan kamera sebelumnya. Jadi gue ngobrol sama Ernest itu nggak sehari 2 hari kan. Lancar gitu maksud gue. Ya biasa aja gitu lah. Kita mau sekongekan, mau bercandaan atau apa itu biasa aja. Tapi ketika di depan kamera keringetan bro. Sumpah gue keringetan. Itu bolak-balik tag tuh. Di video perkenalan kita yang kalian lihat memang masih kurang. Masih kurang lah. Kurang bro. Kalau masih kurang itu karena memang pertama kali dalam hidup gue ngomong di depan kamera. Padahal kameranya diem bro. Bayangin kalau gue ngomong depan kamera tuh sambil nge-vlog gitu loh. Wah itu gue ampun sih. Kamera diem aja gue grogi kok. Keringet dingin gue saat itu. Sampai akhirnya berapa kali tag lah sampai besok dijadwalin lagi gitu. Akhirnya ya udahlah terakhir ini kayaknya udah oke nih. Udahlah sebisanya kita lah gitu. Semampunya kita, memang kemampuan kita ternyata standarnya begitu. Ya udah mau gimana lagi? Ya udah kita berani untuk publish. Nekat aja. Berarti sama berarti kayak gue awal video nekat. Gue nekat banget. Oke, kurang lebih gitulah. Gitu ya. Siap. Oke, jadi thank you banget buat Bang Andi dan kawan-kawan Anes Project udah mampir ke Mr. Bean. Thank you banget buat kalian juga nih yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Ya sama seperti Bang Andi kata tadi, support kalian tuh ya kami butuhin lah buat kami untuk lebih berkreasi lagi, semangat lagi buat video dengan cara apa? Mudah banget. Dengan cara like, subscribe dan share ke kawan-kawannya ya kan. Semoga bermanfaat. Itu kan ya tentunya. Nah jadi seperti biasa Bang Andi, kalau di Mr. Bean ini ada namanya closing statement. Ya. Jadi silahkan closing statement buat para sahabat santuy Mr. Bean yang ada di rumah, silakan. Ini gue udah kayak orang bener ya kalau gue harus ngasih closing statement ya. Padahal sih buat teman-teman gue mungkin di luar sana yang tahu karakter gue, yang tahu pergaulan gue, nggak pantas ketika gue harus closing statement dengan perkataan yang bijak sebetulnya. Tapi apapun itu, buat yang kenal gue pribadi, sedih gak nih? Sedih ya enggak? Nungguin kan? Apapun yang lu lakuin, tetap harus lu jalanin. Jangan pernah patah semangat sih. Dan satu, minta doa sama nyokap lu. Kalaupun sorry misalkan nyokap lu sudah almarhum, bahagiain keluarga utama lu. Karena dunia akan ngebawa lu ke tempat yang lebih bahagia lagi. Dunia akan membahagiakan lu bro. Ketika lu sudah membahagiakan keluarga lu. Siapapun, bokap, ibu, bokap, nyokap, adik-adik lu, keluarga lu. Dan ketika lu tulus untuk mereka, sebejat-bejatnya lu di luar sana, entah lu alkoholik, entah lu free sex, apapun lah ya, kenakalan lu di luar sana, ketika ibadah lu juga kurang, tapi ketika lu sudah ngebawa keluarga lu dalam hidup lu, menyenangkan hati mereka, membantu mereka, dengan sendirinya jalan hidup lu akan dipermudah. Itu sih. Gue juga belum sebahagia yang kalian lihat, belum senikmat yang orang luar sana rasakan, tapi gue cukup nikmat dengan kondisi yang gue alami saat ini. Nikmat kan bukan hanya soal uang, kesehatan, dimudahkan dalam setiap persoalan, masalah lu, keharmonisan juga pasti. Itu tadi yang terakhir gue bilang, gandeng sepasang bidadari dalam hidup lo, maka dunia akan ngikutin apa yang lo jalanin, akan menjabah semua apa yang lo lakuin dalam kehidupan sehari-hari lo. Pesan gue, itu dari buku bro, gue nggak asal ngomong ya, boleh lo baca nanti bukunya. Ya, itu sih saran gue. Kita sama-sama belajar lah maksudnya.
gue pribadi pun masih banyak kurangnya, tapi yuk kita sama-sama menggandeng sepasang bidadari dalam hidup kita. Jos pasti hidup lo. Semoga one day ya kita sama-sama ya. Anes Project. Keren. Bang, sekali lagi thank you banget ya. Oke, siap. Oke, thank you banget juga udah bisa diizinkan untuk silaturahmi ke Mr. Bean. Kenal orang-orang di balik layarnya Mr. Bean. Ini channel keren. Amin lah. Thank you banget. Pokoknya isinya juga nggak garing-garing amat lah gitu, maksud gua ya support kita Kan terus. kita ini kan adalah content creator hiburan. Ya. Hibur hati kalian semua. Enggak terhibur juga ya enggak masalah. Yang penting kita terima kok kritik dan saran dari kalian semua. Iya, benar banget. Gitu. Nah, jadi itu ya tadi teman-temannya, kalau kalian pengen tahu channel YouTube dari mereka, kalian bisa langsung cek aja di link di deskripsi, dan IG juga main Bang ya? Ya. IG juga ada main, nanti gue tandain sebagai. Cuma followersnya masih dikit. Nggak masalah, kan berintis, semua kan berintis. Iya. Dan dari nol. thank you banget, semoga bisa mampir lagi ke sini Bang. Pasti. Gitu aja. Next time kita main. Ya. Ya gitu aja ya, sahabat-sahabat santuy yang ada di rumah. See you next time. Bye.